adalah zat-zat yang ada di alam ini, tersusun atas partikel yang sangat kecil. Masih ingatkah kamu pembahasan mengenai fotosintesis yang telah kamu pelajari di kelas 7? Proses fotosintesis terjadi dalam kloroplas, yaitu organel daun yang mengandung klorofil. Pada fotosintesis, tumbuhan menyerap sinar matahari sebagai sumber energi untuk menjalankan reaksi fotosintesis yang mengubah gas karbon dioksida dan air menjadi glukosa I6H12O6. Glukosa yang terbentuk pada proses fotosintesis mempunyai sifat kimia dan sifat fisika yang berbeda dengan zat-zat pembentukannya, yaitu gas karbon dioksida dan air. A. Partikel dalam benda dan makhluk hidup. Partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi itu yang terbentuk atom, molekul, dan ion. Molekul merupakan gabungan antara dua atau lebih atom atau melalui ikatan kimia tertentu. Glukosa merupakan rantai panjang yang disusun oleh unit-unit molekul yang lebih sederhana disebut glukosa. Selulosa merupakan zat yang keras dan jika dimakan oleh manusia tidak dapat dicerna oleh tubuh. B. Atom dan partikel penyusunnya. Satu partikel subatom terdiri dari neutron N, proton P, dan elektron E. Contoh kembang api. 2. Nomor atom dan nomor massa, yaitu nomor atom jumlah proton P jumlah elektron E. Nomor massa jumlah proton P plus jumlah neutron N. Pada penulisan lambang unsur, nomor atom ditulis sebagai subscript turun di kiri lambang unsur, sedangkan nomor massa ditulis sebagai superscript naik di kiri atas lambang. C. Prinsip pembentukan molekul dan ion. Konfigurasi elektron, yaitu susunan elektron di dalam suatu atom. Tingkat energi dalam suatu atom berturut-turut dilambangkan dengan K. Untuk kulit pertama, N sama dengan 1. L untuk kulit atom kedua, N sama dengan 2. M untuk kulit atom ketiga, N sama dengan 3, dan seterusnya. 2. Ion dan ikatan ion. Contoh atom natrium Na mempunyai 11 elektron, yaitu K sama dengan 2, L sama dengan 8, dan M sama dengan 1. Senyawa ion adalah senyawa yang terbentuk dari kation dan anion, sedangkan ikatan ion adalah gaya tarik-menarik, gaya elektrostatik antara kation dan anion dalam senyawa. 3. Identifikasi unsur. Contoh kembang api yang mengandung senyawa-senyawa tertentu. D. Sifat zat dan hubungannya dengan partikel penyusun strukturnya. Sifat suatu zat dikelompokkan menjadi 2, yaitu 1. Sifat fisika, yaitu sifat yang dapat diamati tanpa mengubah ciri-ciri dan komposisi suatu zat. Contoh sifat fisika yaitu sebagai berikut. A. Kerapatan atau densitas atau massa jenis adalah massa zat dalam satuan volume tertentu. B. Kekerasan adalah ukuran untuk menentukan keras atau lunaknya suatu zat. C. Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk mempertahankan diri ketika terkena tarikan atau dorongan atau gaya, dan mampu untuk kembali ke ukuran serta bentuk awal ketika gaya tersebut dihilangkan. D. Daya hantar adalah kemampuan suatu zat untuk menghantarkan panas listrik. E. Kemagnetan adalah kemampuan suatu zat untuk dapat dipengaruhi oleh medan magnet. Viskositas, kekentalan fluida atau zat cair dan gas yang menyatakan besar kecilnya gesekan dalam fluida. G. Titik-titik adalah suhu saat zat cair mulai berubah menjadi uap pada tekanan tertentu. H. Titik beku adalah suhu pada tekanan tertentu saat zat cair mulai berubah menjadi padat ketika suhu suatu zat diturunkan. I. Titik leleh adalah suhu pada tekanan tertentu saat zat padat mulai mencair. Sifat kimia yaitu sifat yang tampak pada suatu zat ketika zat teori mengalaminya perubahan atau reaksi menjadi zat lain. Sifat kimia suatu zat adalah sebagai berikut. A. Kestabilan, yaitu kemampuan suatu zat untuk mempertahankan diri dari perubahan atau dekomposisi di lingkungan.
alaminya atau ketika terkena udara panas, cahaya, tekanan, kondisi alam lain, atau akibat adanya reaksi alam yang terjadi pada zat tersebut. B. Kereavitan. Contoh karbit yaitu suatu senyawa kimia dengan rumus kimia CaC2. C. Korosivitas. Contoh cairan pembersih lantai.